Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lolita Putri Susanti Siregar, NIM 1902030023. Program Studi Akuntansi Universitas Samudra. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis laporan keuangan. Langsung saja, yang pertama yaitu definisi atau pengertian dari analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan merupakan suatu metode atau teknik yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap suatu laporan keuangan yang digunakan oleh perusahaan dan organisasi dalam memeriksa seluruh jenis laporan keuangan secara berkelanjutan. Jadi, analisis laporan keuangan ini kegiatannya memeriksa laporan keuangan suatu perusahaan dengan menggunakan metode yang sudah ditetapkan dan dilakukan secara berkelanjutan untuk dapat menghitung untung ruginya perusahaan tersebut. Yang selanjutnya, mengapa analisis laporan keuangan itu perlu dilakukan? Karena dapat menilai kondisi keuangan dan hasil perusahaan pada masa lalu, pada masa sekarang, dan mengetahui prediksi pada masa yang akan datang. Dan untuk menilai kekuatan dan kelemahan dari perusahaan. Misalnya dari laporan keuangan, kita bisa melihat keuntungan perusahaan, karena keuntungan perusahaan ini yaitu suatu kekuatan bagi perusahaan. Misalnya, berapa persen pertumbuhan keuntungannya pada 1 tahun itu adalah kekuatan perusahaan. Dan dari sisi kelemahannya itu dilihat dari seberapa besar tingkat hutang perusahaan tersebut dapat berupa suatu kelemahan dari perusahaan. Jenis laporan keuangan terbagi menjadi 4, yaitu laporan laba rugi, laporan ekuitas pemilik, neraca, laporan arus kas. Yang pertama yaitu laporan laba rugi. Fungsinya untuk membantu mengetahui kinerja keuangan perusahaan. Berisi data mengenai ringkasan pendapatan dan beban di suatu periode tertentu, yaitu 1 bulan atau 1 tahun, sehingga laba yang diperoleh atau rugi yang dialami perusahaan bisa segera diketahui. Yang kedua yaitu laporan ekuitas pemilik atau laporan perubahan modal. Fungsinya untuk menyediakan informasi jumlah modal yang telah dikeluarkan dan modal yang tersisa di periode tertentu. Jadi, melalui laporan perubahan modal tersebut bisa dapat menemukan data mengenai seberapa besar perubahan modal yang terjadi bisa diketahui, berbagai penyebab perubahan modal selama periode tertentu, dan dapat menggambarkan berapa modal yang udah keluar dan berapa modal yang masih ada di dalam perusahaan. Dari laporan ekuitas bisa juga menemukan data mengenai seberapa besar perubahan modal yang terjadi, dan perubahan bisa dilihat di laporan ekuitas pemilik selama periode tertentu di suatu perusahaan. Yang ketiga yaitu neraca. Neraca terdiri dari aktiva, utang, dan modal pada tanggal tertentu. Melalui neraca, kita bisa mengetahui jumlah kekayaan perusahaan, kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban. Neraca fungsinya sebagai penunjuk kondisi, posisi, dan informasi di dalam keuangan dalam tanggal yang sudah ditentukan. Misalnya seperti per bulan, per 2 minggu, per 1 tahun. Tetapi biasanya neraca dibuat per bulan. Yang keempat yaitu laporan arus kas. Fungsi laporan arus kas yaitu sebagai penunjuk untuk menunjukkan aliran yang keluar dan masuk di kas perusahaan selama periode tertentu. Dan laporan arus kas juga fungsinya bisa menjadi indikator jumlah arus kas di masa yang akan datang. Melalui arus kas terkini untuk masa yang akan datang dapat dianalisa dari arus kas hari ini. Yang selanjutnya yaitu tujuan analisis laporan keuangan terbagi menjadi 4, yaitu penyaringan, peramalan, diagnosa, penilaian. Yang pertama yaitu penyaringan atau screening, maksudnya bahwa
yaitu analisis laporan keuangan ditujukan untuk membaca, memahami, dan menyaring semua aktivitas bisnis yang akan dilakukan pada masa mendatang. Contohnya seperti aktivitas penyaringan yaitu merger, akuisisi, perluasan, investasi, pengembangan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu peramalan atau forecasting, yaitu analisis laporan keuangan ditujukan untuk memprediksi bagaimanakah kira-kira kondisi keuangan di suatu perusahaan pada masa yang akan datang itu seperti apa. Analisis peramalan ini juga ditujukan untuk mengetahui bagaimanakah kondisi keuangan perusahaan pada masa sekarang. Apakah perusahaan untung ataukah perusahaan malah rugi. Yang ketiga yaitu diagnosa atau diagnosis, yaitu analisis laporan keuangan ditujukan untuk melihat apakah kemungkinan terjadinya suatu masalah di dalam ruang lingkup bidang operasi dan keuangan perusahaan tersebut, sehingga nantinya perusahaan atau pihak yang berkepentingan dapat membuat suatu strategi agar dapat mencegah permasalahan yang terjadi di perusahaan. Yang keempat yaitu penilaian atau evaluation, yaitu analisis laporan keuangan ditujukan untuk dapat mengetahui dan dapat menilai prestasi manajemen, keuangan, dan operasi. Penilaian ini juga bisa ditujukan untuk dapat melihat kinerja karyawan dan bisa melakukan suatu perbaikan atas hal apa yang dirasa kurang. Contohnya, mengevaluasi departemen marketing, berapa pendapatan penjualan yang dihasilkan dalam 1 tahun. Yang selanjutnya yaitu perubahan data menjadi informasi, yaitu melalui proses input, yaitu proses pengumpulan data dari laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas. Yang selanjutnya yaitu proses atau pengolahan data, di mana data yang sudah diinput akan diolah menggunakan metode analisis laporan keuangan dan teknik yang ada dalam analisis laporan keuangan. Output yaitu menghasilkan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan. Sekian dari penjelasan saya tentang analisis laporan keuangan. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.